Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini dikejutkan sekali dari ex KPK, yaitu Febri sentil KPK. Jangan cuma Formula E, tuntaskan korupsi bansos. Dan banyak sekali bahwa tidak hanya Febri sentil KPK, juga ada Novel Baswedan juga menyentil KPK. Dia menyatakan bahwa novel tantang KPK buka ekspos perkara Formula E biar masyarakat tahu. Kalau ini terjadi, maka kenapa KPK sekarang itu panik untuk menjegal Anies Baswedan, lalu kemudian ingin menyeret Anies Baswedan di korupsi Formula E? Karena pada hakikatnya ada kepentingan-kepentingan dan oligarki-oligarki yang membisik KPK. Bisa jadi seperti itu, karena ini adalah merupakan dugaan. Kenapa KPK tidak terbuka ke publik apa yang sebenarnya terjadi begitu, dan bahkan di Twitter ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter, Karni Ilyas Club. Sudah tayang ya, saya tidak tahu yang dituduhkan KPK juga Bang Karni. KPK melakukan pemeriksaan karena terima laporan, tapi isi lapornya saya juga tidak tahu. Anies Baswedan, wow, luar biasa. Dan bahkan kalau ini benar terjadi, sangat luar biasa sekali. Ini nih, banyak sekali yang menghashtag mentweet Anies Baswedan hari ini begitu. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau memang ini terjadi, KPK melakukan pencegahan terhadap Anies Baswedan, KPK selama ini sudah dicederai dengan berbagai hal ini. Ini dari Lambe Waras, rakyat sudah pada cerdas mas bro. Katanya KPK uji di pengadilan, ini ada dugaan KKN belum apa-apa, baru dilaporkan, sudah dihentikan. Mapanya yang diuji di pengadilan. Ini banyak sekali ini. KPK stop laporan dugaan yang seret Gibran dan Kaisang. Wow. Dan bahkan serius nih, ketua KPK mau nyapres. Banyak sekali kemarin itu di video sebelumnya di postingan kami, saya juga melakukan memposting tentang konten Firly Bahuri. Relawan-relawannya banyak yang mendeklarasikan Firly Bahuri maju capres 2024, walaupun ada tanggapan dari ketua KPK. Tapi nyatanya ada sesuatu yang terselubung di masyarakat bahwa perkembangan hari ini terkait dengan Firly Bahuri itu banyak sekali relawan-relawannya yang mau mencapreskan Firly Bahuri begitu, walaupun tidak punya prestasi apa-apa, kira-kira seperti itu. Jadi artinya apa ini? Di Twitter resminya Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, dan bahkan dia mengatakan salut Sitomorang mantan komisioner KPK bicara tentang Anies Baswedan dalam kebijakan terkait Formula E, serta mengkritisi habis Firly Bahuri serta komisioner KPK saat ini. Makin seru, ya makin panas. Orang-orang yang advokat seluruh Indonesia dan bahkan KPK mengkomentari apa yang sebenarnya terjadi kepada Anies Baswedan begitu, dan bahkan memberikan kritikan yang menohok terhadap KPK. Karena apa? Karena persoalan inilah yang kemudian kenapa Anies Baswedan dicegal, padahal laporan BPK tidak ada sama sekali. Dan bahkan sekarang hari ini BPK mulai diusut ya, harus ada laporan yang korupsi, padahal tidak begitu. Seharusnya KPK fokus kepada penanganan Harun Masiku, terus kemudian pada kasus-kasus besar itu bisa terjadi begitu. Maka ini saya tidak memberikan apresiasi sekali kepada KPK hari ini, malah justru lebih buruk, karena orang yang tidak tersangka korupsi kemudian dijadikan tersangka. Inilah yang kemudian kekeliruan besar begitu. Bahkan KPK ada terima laporan Formula E, diterima dan diproses sampai gosong. KPK ada terima laporan KKN Kaisang, ditolak dan tak diproses. Lalu keluar kepada dunia, kerja-kerja dan proses hukum di KPK diuji di pengadilan. Silahkan dinilai dengan kewarasan. Dan bahkan di sini kami di kantor di gedung Papan Sejahtera HR Rasuna Said, kemudian gedung tersebut menjadi gedung KPK. 8-9 orang yang ada di foto ini. Dan bahkan ini deputi orang yang paham kasus karena direktorat lidik di bawahnya. Selama saya di KPK tak pernah ada deputi yang satu klik di bawah pimpinan mengkoreksi pimpinan terbuka yang kasus ini lidik.
Apa yang disampaikan Bang Karyoto benar, jadi pimpinan KPK introspeksi dirilah. Ini banyak sekali yang mengomentar ini. Ini dari koreksi dari KPK, ogah buka-bukaan penyidik. Bagaimana nggak mau dibuka ya? Kalau persoalan-persoalan ini ya kalau saya rasa harus dibuka selebar-lebarnya, dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya. Dikutip dari CNN, Febri sentil KPK, jangan cuma Formula E, tuntaskan korupsi bansos. Dikutip dari CNN Indonesia, mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Febri Diansah, meminta lembaga anti raushah tidak hanya fokus dalam menangani penyelidikan Formula E saja. Febri mendesak KPK juga menjelaskan kepada publik soal nasib penanganan kasus korupsi, bantuan sosial atau bansos COVID-19, proyek EKTP, dan kasus-kasus lainnya. Dan bahkan dikonfirmasi lebih lanjut, Febri memberikan alasan mengapa dirinya memposting cuitan tersebut. Ia ingin mengingatkan agar lembaga yang pernah menaungi itu tetap independen. Dan bahkan sebelum informasi, sudah lebih dari 1 tahun penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi bansos COVID-19 Menteri Sosial Mensos Julia Peta, Batubara dan kawan-kawan belum rampung dikerjakan. Dan bahkan KPK mengklaim penyelidikan tersebut masih terus dikerjakan, namun tak menyampaikan perkembangan signifikan kepada publik. Sementara kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (EKTP), lembaga yang dipimpin Firly Bahuri itu kesulitan memproses hukum satu tersangka atas nama Paulus Thanos. Sejak diumumkan sebagai tersangka pada Agustus 2019, KPK belum berhasil memeriksa Paulus sebagai tersangka karena yang tersangkutan menetapkan di Singapura. Namun sejumlah saksi tetap dilakukan pemeriksaan, teranyar ex-menteri dalam negeri itu Mendagri Gunawan Fauzi memberikan keterangan di hadapan tim penyidik KPK lalu. Dan bahkan sedangkan untuk korupsi terkait perpajakan, KPK belum merespon hukum sejumlah pihak termasuk korporasi yang diduga menyuap ex-pejabat pajak. Barang bukti yang diduga kehilangan saat penyidik KPK menggeledah kantor PT John Lynn Pratama di Kabupaten Tanah Bumbu di salah satu tempat Kecamatan Hambalang, Kalimantan Selatan. Pada tindak itu sekaligus merespon pemberitaan yang menyebut Ketua KPK Firly Bahuri rupanya menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak dideklarasikan sebagai calon presiden capres untuk pemilu 2024. Wow, ternyata ex KPK juga banyak yang berkomentar. Karena apa? Karena selama ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh KPK. SOP-nya mungkin tidak sesuai. Karena apa? Karena dari tim penyelidikan itu tidak menemukan tanda-tanda korupsi kepada Anies Baswedan. Kenapa dinaikkan kepada tahap penyidik? Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita bahwa mari kita awasi bersama-sama siapa yang bermain di balik ini. Dan bahkan kalau Firly Bahuri membuktikan dengan itu, memberikan komentar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tempo, ya harus disampaikan kepada publik begitu. Jangan sampai ada ditutup-tutupi, karena memang persoalan hari ini masyarakat sudah cerdas, netizen dan publik sudah cerdas bahwa di era hari ini ketika ada kepentingan atau oligarki yang membisik dari semua instansi, maka kemudian inilah bisa terjadi kepada Anies Baswedan, walaupun itu tidak terbukti korupsi sama sekali begitu. Bahkan temuan KPK yang dibuka hari ini tidak ada temuan apapun begitu. Ngapain KPK harus ngotot tidak ada korupsi kepada Anies Baswedan? Lebih baik ya cari fokus penanganan yang kasus-kasus besar seperti Harun Masiku, seperti bantuan bansos dan sebagainya. Ini menjadi catatan penting KPK. Saya hari ini mengatakan bahwa citra seorang KPK hari ini sangat buruk sekali begitu. Kita tahu siapa sih sebenarnya Ketua KPK Firly Bahuri. Publik sudah mengetahui semuanya. Dan bahkan dari berita lain mengatakan seperti ini. Febri Diansah sentil KPK yang tak mampu tangkap Harun Masiku. Sampai hari ini sudah menginjak 2 tahun lebih, Harun Masiku tidak pernah ditangkap sama sekali dan tidak ditemukan begitu.
Ini mantan juru bicara KPK, yakni Febriansyah menyentil KPK yang belum mampu menangkap Harun Masiku hingga saat ini. Karena apa? Karena Harun Masiku sudah tahu ya bahwa itu adalah kader PDIP. Bahkan kalau kita melihat dari catatan ini bahwa persoalan yang kita hadapi hari inilah banyak sekali begitu untuk KPK hari ini. Mulai dari penjagalan Anies, menyeret Anies, kemudian walaupun itu tidak terbukti, Harun Masiku dibiarkan, terus kemudian bantuan korupsi bantuan bansos juga tidak kunjung ada sampai hari ini begitu. Itu sudah beberapa tahun begitu. Artinya apa? Artinya hari ini KPK sudah dicederai dengan berbagai hal. Di antaranya seperti itu, kepentingan-kepentingan itu, dan bahkan novel Baswedan tantang KPK buka ekspos perkara Formula E biar masyarakat tahu, dan novel memberikan tantangan itu kepada KPK, tapi KPK hari ini memberikan komentar bahwa tidak berani untuk melakukan keterbukaan itu begitu. Berarti artinya apa? Artinya ada kepanikan dari KPK yang selama ini menyembunyikan sesuatu di balik ini begitu. Dan bahkan kepentingan mungkin dari lawan-lawan Anies bisa jadi digoreng habis-habisan di luar sana begitu. Tetapi sekarang publik sudah cerdas dan pinter untuk mengetahui perkara ini. Tidak sembarangan tidak sembarangan menuduh Anies, tidak, karena sekarang sudah cerdas, sudah punya data, dan aksesnya data Formula E digunakan untuk apa itu ada, bisa diakses di internet banyak, dan bahkan saya ada datanya. Novel yang kini berstatus ASN Polri menantang pimpinan KPK di bawah nahkoda Firly Bahuri untuk sekaligus membuka rekaman ekspor sejumlah kasus lainnya seperti kasus bantuan sosial bansos COVID-19. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kalau pihaknya sedang mempertimbangkan untuk membuka hasil penyelidikan Formula E ke publik agar tidak dicurigai masyarakat melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya mengapresiasi sekali ketika KPK membuka apa yang terjadi selama ini terhadap Formula E, tetapi KPK membantah tidak akan membuka itu begitu. Artinya apa? Artinya sudah jelas ada kriminalisasi begitu. Bahkan kalau ini terjadi bisa saja menimpa kepada figur-figur yang lain yang punya potensial lebih besar begitu. Alex ingin meyakinkan publik bahwa KPK tidak menargetkan seseorang untuk menjadi tersangka. Kasus sedikit terungkap, kami sedang mempertimbangkan juga bagaimana kalau proses penyelidikan kita buka saja, kan begitu. Supaya masyarakat tahu apa sih hasil dari lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK. Dan bahkan mengutip dari Tempo, Ketua KPK Firly Bahuri disinyalir ngotot mengejar bukti untuk mentersangkakan Anies. Firly memimpin ekspos yang digelar pada Rabu 28 September 2022 dan di hari 3 pimpinan KPK lain yaitu Alexander Marwata, Nurul Gufron Nawawi Pamolango, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto juga turut hadir dalam forum tersebut. Meskipun hasil ekspos menyimpulkan belum cukup bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka, Firly tersebut berbeda pendapat. Dalam perkara itu, Firly berkukuh agar kasus Formula E segera naik ke tahap penyidikan. Bahkan Firly disebut turut meningkatkan bahwa KPK mempunyai kewenangan menghentikan penyidikan SP3 sebagai pasal 40 Undang-Undang KPK ketika tim penyidik nantinya tidak menemukan cukup bukti. Sumber dari penegak hukum dimaksud mengatakan usulan Firly tersebut disetujui pimpinan KPK lain, yakni Alexander Marwata dan Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto. Ekspos dari diakhir dengan beberapa catatan. Satu di antara, KPK akan meminta BPK mengaudit kerugian uang negara dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Firly disebut-sebut melobi langsung Ketua BPK. Wow, ini sangat sakti sekali ya. Kenapa BPK selama ini bisa diatur oleh KPK begitu? Kalau tidak ada temuan untuk BPK, ya ngapain kita mentersangkakan orang begitu? Karena uang masuk di situ ya masuk ke BPK begitu, di bagian audit begitu. Nah, inilah yang menjadi catatan penting kenapa Firly Bahuri ngotot sekali. Ini benar-benar menurut saya dicederai dengan kepentingan-kepentingan yang sudah nampak di mata depan kita sendiri. Persoalan inilah yang kemudian menjadi persoalan yang sangat serius kepada bangsa kita. Dan bahkan komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen. KPK dianggap ingin jegal Anies. Rocky Gerung, Anies dapat panggung gratis
karena terus diganggu. Nah, dari situlah muncul niat jahat dan busuk untuk menjegal Anies Baswedan maju Capres 2024. Masih ingat di kepala saya bahwa beberapa puluh pegawai KPK tidak lolos TWK, aksi pembersihan pegawai jujur, berintegritas, kredibilitas tinggi sepertinya. Ini koran-koran Tempo yang kemudian memberikan statementnya. Ini benar-benar dicederai ya dengan berbagai kepentingan begitu. Formula E diusut KPK kok panik? Kalau nggak salah, kenapa takut dikasih panggung lewat interpelasi? Jangan ditolak. Harus interpelasi itu bisa di kesempatan untuk jelaskan semuanya ke publik, bukan malah makan malam untuk cari backingan. Apa karena takut siluman gerompol? Tidak, Anies Baswedan tidak pernah takut sedikit pun terhadap ini. Karena apa? Karena Anies Baswedan punya data. Anies Baswedan tidak merasa korupsi begitu. Dan kalau korupsi otomatis uang yang punya Anies Baswedan justru otomatis kan semakin naik begitu. Ini tidak ada apa-apa sama sekali. Temuan KPK juga tidak, temuan BPK juga tidak ada sama sekali. Kenapa begitu ngotot? Dan bahkan ini Forum Advokat Indonesia lawan KPK karena kriminalisasi Anies Baswedan. Ya, bisa jadi seperti itu. Inilah contoh yang kemudian Firly Bahuri untuk memimpin KPK itu sangat buruk sekali kalau menurut saya. Kalau melihat fakta ini, karena saya baca juga datanya begitu. Nah, maka di sini yang kemudian rekaman dari yang kemarin, yang KPK mendatangkan Anies Baswedan, kemudian Anies Baswedan datang ke KPK. Apa yang sebenarnya terjadi itu harus ada sebenarnya rekaman-rekaman itu, dan kita diberikan kepada publik biar publik juga mengetahui, tidak hanya sembarangan begitu. Bahkan ini heran KPK ngotot usut kasus Formula E, Febri Diansah, bagaimana nasib kasus EKTP. Wah, lumayan banyak sekali begitu. Ini adalah kasus kasus besar ya, tapi tidak fokus sama sekali, dan inilah kepentingan mereka begitu. Dan mungkin saya rasa persoalan inilah persoalan yang sangat serius kepada bangsa kita. Kesimpulan saya adalah bahwa mari kita gandengan tangan bersama-sama. Kalau memang Anies tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka kita harus kawal bersama-sama. Jangan-jangan Firly, KPK dan semuanya itu sudah dibisik-bisikin oleh para oligarki yang punya kepentingan besar. Bisa jadi seperti itu. Dugaan dari mantan ex KPK juga mengatakan seperti itu, tidak fokus dan sebagainya, menjegal Anies Baswedan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.